Masa kanak-kanak seharusnya masa yang sangat menyenangkan. Bersekolah dan bermain harusnya menjadi bagian dari kehidupan seorang anak. Namun nasib JR mungkin lain. Hari itu ia datang bersama ibunya ke kelompok kerja transformasi gender Aceh. Meski berusia 13 tahun, JR harus berhenti sekolah. Perceraian orang tuanya menyebabkan ia putus sekolah. Tak ada yang bertanggung jawab untuk memberi uang sekolah. Mama hanale pisah katre pisah ban karu teha belum put thon pun. Kekerasan terhadap anak yang pastinya semakin hari semakin banyak kasusnya, ya, itu baik yang pelakunya itu orang yang terdekat dengan anak maupun orang-orang yang di luar yang tentunya isu ini sangat memprihatinkan kita seperti itu. Kekerasan terhadap anak ya boleh kita lihatlah di media juga ada anak kasus yang disodomi, ya memperhatikan lah ininya kan, karena mendidik anak juga kadang-kadang kita lihat dengan cara-cara yang salah, ya, dengan memukul dan sebagainya kayak gitu. Ya mungkin untuk ke depan ya jangan cara-cara kekerasan lah. Di Aceh Besar, sebuah rumah aman bagi anak korban kekerasan menyimpan cerita lain. Sebut saja RM, seorang anak berusia 14 tahun mengalami kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri dan pamannya. Kamu takut sama siapa? Sama kakeknya. Kakek? Takutnya kenapa sama kakek? Enggak, dipukul lagi. Dipukul lagi? Kamu pernah dipukul? Sama kakek? Sama nenek? Kenapa kamu dipukul? Nggak mau jaga adik. Yang saya amati di Aceh adalah banyak terjadi kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual, ya. Jadi ada sejumlah anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dari ayah tiri atau dari saudara-saudara dari pamannya, dan kebanyakan daripada mereka itu setelah mengalami kekerasan seksual itu dibuang, tidak dipedulikan lagi, atau bahkan pelaku daripada kekerasan seksual itu kebanyakan dibela, sedangkan korban yang hanya anak-anak itu justru tidak dibela, bahkan diintimidasi, sehingga mereka lah yang mengalami penelantaran. Harusnya mereka yang dilindungi, tapi justru mereka yang dibuang. Itu salah satu contoh kekerasan yang saya lihat secara langsung di lapangan, ya. Lembaga Bantuan Hukum Anak di Jalan Angsa, Banda Aceh bertugas mendampingi anak korban kekerasan dan anak yang melakukan kekerasan. Hari itu datang seorang bapak. Ia melaporkan mantan istrinya yang kerap memukuli anak kandungnya. Kekerasan fisik, barusan saja ada seorang ayah melaporkan ibunya memukuli anak hampir setiap hari. Sejak umur anak itu 3 tahun, sejak bapaknya pisah dengan anak, dilakukan kekerasan sampai sekarang. Tapi nggak ada yang berani ngelapor. Bahkan si ibu itu mengatakan kepada anaknya, ayahnya tuh udah meninggal. Jadi nggak pernah dikasih tahu ayahnya itu masih ada. Itu kekerasan seksual itu kan mungkin biasanya karena dekatnya hubungan anak dengan orang itu, dia mengenal orang itu kalau terhadap anak, orang-orang dekat dia. Kalau kekerasan psikis, pernah satu orang tua itu melapor ke kita, gurunya yang melakukan terhadap anak, sampai anak itu merasa takut, nggak berani sekolah. Itu pernah. Pihak LBH akan mempelajari kasus ini. Setiap bulan sedikitnya 6 hingga 8 kasus dilaporkan. Pihak LBH
anak mengaku kesulitan sebab tenaga pengacara mereka terbatas. Nah, tapi kita juga harus melihat karena kenapa si orang tua itu melakukan kekerasan terhadap anak. Ya mungkin karena itu dia tidak paham akan hak-hak anak, dia tidak tahu ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, karena dia terjepit ekonomi, dia punya masalah dengan keluarga dan juga lingkungannya, jadi dia nggak tahu melampiaskannya kemana, ya udah langsung ke anak, jadi anak jadi sasarannya. Nah, jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu kita kadang-kadang masih adalah batas toleransi. Karena kenapa? Meskipun ada undang-undang perlindungan anak yang sudah hampir berapa belasan tahun gitu kan berlakunya, tapi itu masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti ada undang-undang perlindungan anak. Yang dia tahu ini adalah anak saya. Ngapain orang lain tuh mencampuri urusan keluarga saya? Saya mau pukul anak, saya mau itu kan anak saya melahirkan, saya membesarkan. Nah, padahal kan mungkin paradigma itu yang salah, tapi kita juga tidak menyalahkan orang tua karena itu ketidaktahuannya. Makanya mungkin ya kita tempuh dulu jalan kekeluargaan. Nah, kalau memang jalan perjalanannya masih terjadi juga, ya itu upaya yang harus kita laporkan si orang tuanya ke polisi. Karena kalau di dalam undang-undang sendiri sebenarnya kalau kekerasan dilakukan oleh orang tuanya itu kan hukumannya bisa lebih berat daripada orang lain yang melakukannya. Mariati, perempuan paruh baya yang memiliki 2 orang putra, sekarang ini sedang menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh dan seorang pengacara yang membela hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk upaya pencegahannya itu ada sosialisasi ke masyarakat. Kalau untuk penanganannya itu ada pendampingan langsung kepada si anak. Kemudian kalau untuk upaya pengembalian semangat si anak agar kembali seperti semula sebelum terjadinya kekerasan, kita lakukan konseling. Di tangan polisi kini ada satu kasus menarik. Nurul Maulana, seorang petugas polisi wanita di Polda Aceh, mengaku menangani seorang anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban kekerasan. Yang polisi lakukan menangani kasus tersebut, memanggil saksi, memanggil korbannya, memeriksa korbannya, dan memeriksa tersangkanya juga. Korban MT juga tengah berada di rumah aman. Ia memiliki seorang anak yang masih bayi. Di Aceh telah terdapat kesepakatan bersama antara 23 lembaga pemerintah dan LSM tentang penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Rumah Sakit Umum Zainal Abidin merupakan salah satu lembaga rujukan untuk pemulihan kesehatan. Bukan hanya LSM, pemerintah daerah juga mengaku siap untuk menerima laporan kekerasan terhadap anak. Ibu saya dipukul bapak, dia bilang gitu. Di SMS, ibu saya dipukul bapak, bu, dia bilang gitu kan. Kenapa? Ada tuh kan ibu balas, kenapa kamu pukul bapak, salah paham. Tolonglah bu, tolong saya, berikan jalan ke bapak saya. Kok bapak salah paham? Besok diluruskan pahamnya. Jadi salahnya di mana? Kita kan nggak tahu, namanya juga anak-anak. Setelah malam itu kita udah bilang besok ibu datang ke rumah kamu, alamat kamu di mana, semua di mana, nanti besok ibu ke tempat kamu, kita bereskan lah, luruskan masalahnya. Meskipun syariat Islam telah diterapkan di Aceh, namun tidak ada jaminan kekerasan terhadap anak tidak terjadi. Artinya Islam tidak sangat membenarkan, tidak membolehkan terjadinya perilaku-perilaku yang tidak baik kepada anak. Karena kan nanti ketika anak dewasa kan anak mendoakan. Anak-anak adalah penerus bangsa, maka menjadi kewajiban orang tua maupun pemerintah dalam memenuhi seluruh hak-haknya. Kekerasan terhadap anak di Aceh masih sangat mengkhawatirkan. Mereka mendapat kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya, orang tua, masyarakat, dan pemerintah wajib memberikan mereka perlindungan.
Betty dari Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh melaporkan.